Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Wardana dari MPI 2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Dan kali ini saya akan membuat tutorial pengarsipan dengan sistem subjek. Apa sih pengarsipan dengan sistem subjek itu? Pengarsipan dengan sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama, masalah, atau subjek pada isi surat. Nah, dan kali ini saya akan membuat tutorialnya. Kali ini kita akan mempersiapkan alat dan bahannya, yaitu ada map snail, kertas HPS, dan kertas cover, lalu surat-suratnya yang dipersiapkan, lalu ada lem kertas, ada pulpen, dan ada gunting. Lalu di sini ada kertas cover dan kertas HPS yang sudah saya buat menjadi guide. Dan di sini ada guide sekunder dan guide primer. Apa sih guide primer dan sekunder itu? Yang membedakannya itu, guide primer terletak pada di atas, sedangkan guide sekunder berada di bawah. Untuk guide primer itu untuk menjelaskan kodenya, sedangkan untuk guide sekunder itu menjelaskan tentang subkodenya. Lalu kita di sini menyiapkan daftar klarifikasinya. Di sini saya hanya akan membuat dua kode, yaitu yang pertama ada perusahaan dan yang kedua itu ada produk. Nah, di sini untuk kodenya ini A. Sedangkan nanti ada surat perkenalan perusahaan, itu nomor 1, dan yang kedua itu ada panggilan perusahaan, dan yang ketiga itu ada undangan rapat perusahaan, dan itu akan dijadikan subkodenya. Lalu yang di bagian produk itu ada penawaran produk, yang kedua itu pengenalan produk, yang ketiga itu pemesanan produk, dan yang keempat pengiriman produk yang akan dijadikan subkodenya. Lalu selanjutnya kali ini saya akan menulis kode sub dan subnya di surat-surat ini, yaitu yang pertama ada surat pengiriman mesin cuci dan kipas angin, dan ini termasuk dalam pengiriman produk barang, dan di sini terletak pada B di sub 4. Kode subnya 4, jadi ditulis B4. Selanjutnya ada surat konfirmasi pesanan alat-alat elektronik. Nah, di sini termasuk perihalnya pemesanan produk. Dalam daftar klarifikasi terletak pada B dengan kode subnya 3. Jadi ditulis dengan B3. Selanjutnya ada surat dengan perihal perkenalan produk. Dan di daftar klarifikasinya ada di posisi B2, pengenalan produk. Dan di sini kita tulis dengan B2. Selanjutnya ada perihal surat penawaran barang elektronik. Dalam daftar klarifikasi, kode tersebut terletak pada B dengan titik 1, yaitu penawaran produk. Jadi di sini ditulis dengan B.1. Dan di sini ada surat dengan perihal undangan rapat. Dalam daftar klarifikasinya, kode tersebut terdapat dalam kode A perusahaan dan berada di subkode 3, undangan rapat perusahaan. Jadi kita tulis di sini dengan kode A.3. Lanjut, di sini ada surat panggilan kerja perihalnya, dan di dalam daftar klarifikasi ada di kode perusahaan dengan subkode
panggilan perusahaan yang terletak pada angka 2. Jadi kita tulis di sini A.2. Lanjut, di surat terakhir ada surat perkenalan perusahaan dalam perihal di sini. Baru dalam daftar klarifikasinya ada di kode perusahaan dan di subkode perkenalan perusahaan, yaitu di angka 1. Jadi kita tulis di sini dengan kode A.1. Lalu setelah sudah kita isi, tulis surat-surat dengan subkodenya, lalu kita siapkan Mapsnel dan kita akan masukkan surat serta guild, sekunder, dan primernya. Di sini kita akan masukkannya dari kode B4. Kita masukkan terlebih dahulu karena posisinya berada di paling akhir. Kita masukkan. Lalu jika sudah, kita tutup dengan guild sekunder karena kita tidak memiliki subkode yang sama. Lalu kita tutup dengan guild sekundernya. Di sini kita masih menggunakan guild sekunder karena kita masih memiliki kode sub dengan kode B. Lanjut, di sini ada kode B3, kita masukkan lagi ke dalam Mapsnel-nya. Lalu kita tutup lagi dengan guild sekundernya dengan kode 3. Lanjut, di sini ada lagi surat dengan kode B.2, yaitu perkenalan produk. Kita masukkan lagi ke dalam Mapsnel-nya. Lalu kita tutup lagi dengan guild sekundernya. Lalu kita masukkan lagi surat selanjutnya dengan kode B.1 dengan perihal penawaran barang elektronik. Kita masukkan ke dalam Mapsnel-nya. Lalu kita tutup dengan guild sekundernya. Nah, di sini kan kita sudah habis dengan kode sub B. Jadi, ketika sudah habis, kita tutup dengan guild primer. Karena kita tidak memiliki surat dengan kode B, jadi kita tutup aja. Nah, seperti ini. Baru kita mulai lagi dengan kode huruf yang lain. Dan di sini kita ada surat dengan kode A3 dengan perihal undangan rapat. Kita masukkan ke dalam Mapsnel-nya. Lalu kita lakukan dengan hal yang sama dengan menutup dengan guild sekundernya. Lalu di sini ada surat dengan kode A.2 dengan perihal panggilan kerja, yaitu panggilan perusahaan. Kita masukkan ke dalam Mapsnel-nya. Lalu kita tutup lagi dengan guild sekunder. Lalu kita masukkan lagi surat dengan kode A.1 dengan perihal perkenalan perusahaan. Kita masukkan ke dalam Mapsnel-nya. Lalu jika sudah, kita masukkan dengan guild sekundernya.
Jika sudah habis surat-surat tersebut, kita tutup dengan with primernya karena sudah tidak ada lagi kode dengan sub A. Kita masukkan with primernya. Lalu kita tutup dengan daftar klarifikasinya, kita masukkan. Nah, di sini kita sudah jadi cara membuat arsip dengan sistem subjek. Lalu kita tutup maps-nya, kita tutup. Nah, di sini kita lihat kalau kita ingin mencari surat dengan kode A1, kita tinggal cari A.1. Nah, baru kita akan menemukan surat ini tersebut. Dan jika mencari B3, tinggal kita cari kode subnya. Nah, di sini ada B, kita cari. Lalu kita cari subkodenya dengan angka 3. Nah, di sini 3. Kita tinggal buka. Nah, kita bakal ketemu kode dengan B3. Jadi, inilah tutorial membuat pengarsipan dengan sistem subjek. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dalam proses pembuatan pengarsipan dengan sistem subjek. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.